Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas tentang soal persiapan PAS semester ganjil, dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang vektor, yaitu nomor 13 ya. Nomor 13 itu ada sebuah vektor ya, vektor A ya, dan vektor B. Jika vektor proyeksi vektor A pada B adalah vektor C dan hasilnya ada 6, 3, 9. Nah, maka panjang vektor A-nya berapa? Jadi ceritanya di sini ada sebuah vektor A ya. Kemudian di sini ada vektor B ya. Vektor proyeksi A pada B itu kita sebut dengan vektor C ya. Berarti dapat vektor C itu adalah vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat ya dikalikan dengan vektor B itu sama dengan nilainya berapa? 6, 3, dan 9 gitu ya. Nah, jadi langkah pertama kita harus tahu dulu variabel X-nya karena di sini belum ada variabel X. Coba A dikalikan B itu akan menjadi, kita coba jawab ya, 5 kali 2, oke, ditambah dengan X, ditambah dengan 3X, dibagi panjang vektor B ya, berarti 4 ditambah dengan 1 ditambah dengan 9. Oke, panjang dari sini ya, panjang dari vektor B itu tinggal kita kuadratkan ya. Berarti 4 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ya, atau akar 14, atau di sini 14 karena kuadrat berarti akarnya kita hilangkan. Kemudian vektor B, yaitu vektor B-nya itu adalah 2, 1, 3. Oke, itu akan sama dengan 6, 3, 9. Oke, nah kita hitung lagi, berarti di sini ada 14 ya. Jadi kalau saya tulis jadi 4X ditambah dengan 10 dibagi dengan 14 itu akan sama dengan, kemudian dikalikan dengan vektor 1, 3, 2, 1, 3, kemudian 6, 3, 9. Oke. Nah, kalau kita lihat ya perbandingan antara vektor ini ya, vektor dari sini ke sini ternyata terjadi perubahan dikalikan dengan 3 gitu ya. Kalikan 3, 2 kali 3 itu sama dengan 6, 1 kali 3 jadi 3, 3 kali 3 jadi 9 ya. Sehingga bisa kita dapatkan apa? Di sini adalah nilai konstanta yang ini, berarti saya tulis 4X ditambah dengan 10 per 14 itu harus sama dengan 3 ya, atau 4X ditambah dengan 10 sama dengan 42 ya, atau 4X sama dengan 32 dan X-nya sama dengan 8. Oke, berarti vektor A-nya itu adalah berapa? Berarti 5, 8, 8. Nah, berarti kalau pertanyaannya berapa panjang vektor A, itu berapa? Ya, berarti akar dari 25 ditambah dengan 64 ditambah dengan 64, atau akar dari 25 ditambah dengan 128, atau akar dari 153 ya. Nah, demikian pembahasan nomor 13. Kita lanjut lagi ke nomor 14 ya. Di nomor 14 diketahui ada sebuah vektor A 1x2 dan vektor B 2, 1, min 1. Proyeksi vektor A pada B itu adalah panjangnya 2 akar 6. Nah, permasalahannya adalah sudut yang dibentuk antara A dan B itu adalah alfa. Nah, berarti berapa cos alfa ya? Oke, boleh kita tulis dulu, kita gambarkan. Di sini ada vektor A ya. Kemudian di sini ada vektor B ya. Oke. Nah, ini kalau kita tulis, nah berarti ini ada vektor C gitu ya, hasil proyeksinya berapa panjangnya gitu ya.
Nah, panjangnya itu adalah 2 per akar 6, gitu ya. Nah, sekarang kalau ini adalah alfanya, gitu ya, alfanya. Nah, jadi kita harus hitung apa dulu? Hitung vektor A-nya itu harus tuntas karena ada variabel X ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita hitung dari rumus panjang vektor C itu adalah vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Oke, berarti dapat 2 per akar 6 ya sama dengan A kali B berarti 2 ditambah dengan X dikurangi dengan 2 dibagi dengan akar 4 tambah 1 tambah 1 ya, atau kita coret nih, langsung coret ya. Ini juga coret-coret. Ketemulah nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 2. Oke, berarti vektor A itu kita dapatkan adalah 1, 2, 2. Kalau misalkan kita bicara tentang panjang vektor A, berarti berapa? Panjang vektor A adalah akar dari 1 tambah 4 tambah 4 atau sama dengan akar 9 atau dapatlah 3 ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ini ada sebuah segitiga siku-siku ya. Di sini ada alfa, di sini dapat tadi 3 ya vektor A, yang ini 2 per akar 6 gitu ya. Nah, jadi cos dari alfa itu sama dengan 2 per akar 6 ya, samping bagi miring ya. Miringnya 3 atau boleh kita tulis 2 per 2 akar 6, 3 akar 6 gitu ya. 3 akar 6. Nah, tinggal dirasionalkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, soal nomor 15 diketahui panjang vektor A, proyeksi panjang vektor A pada B itu sama dengan 8, tentukan nilai P-nya. Nah, ini lebih relatif lebih gampang ya. Di sini ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B gitu ya. Vektor proyeksinya itu panjangnya adalah 8. Ini taruhlah vektor C itu sama dengan 8. Nah, jadi kita akan menentukan nilai P-nya. Oke, panjang vektor C itu adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Oke, karena nilainya memang udah diketahui 8, berarti A kali B kita hitung. Min 2 dikalikan 0, ditambah 8 dikalikan P, ditambah dengan 4 kali 4 dibagi akar 0 kuadrat ditambah dengan P kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Atau 8 akar P kuadrat ditambah dengan 16. Atau dapat 8P plus 16. Oke, 8-nya kita sederhanakan, kita bagi semuanya dengan 8 ya. Oke, kita bagi dulu semuanya dengan 8 atau kali 1/8. Berarti di sini P, di sini ada 2. Oke, kalau kita kuadratkan berarti P kuadrat tambah 16. Yang ini kita kuadratkan P kuadrat tambah 4P ditambah dengan 4. Oke, kita coret ya. Berarti 12 sama dengan 4P. Dapatlah nilai P-nya sama dengan 3 ya. Oke, nah berikutnya kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, nomor 16 vektor U dan vektor V. Nah, ini salah vektor V ya. Vektor V. Vektor V, yang ini vektor V ya. Pertanyaannya adalah proyeksi vektor ortogonal. Jadi adalah kita di sini ada vektor U, kemudian pada vektor V ya. Nah, ini yang kita cari adalah vektor P-nya. Gitu ya. Nah, vektor P berarti didapat dari vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor V kuadrat yang jadi alas vektor V dikalikan dengan vektor V. Berarti U kali V itu adalah 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan min 4 dikalikan dengan min 2 ditambah dengan min 6 dikalikan dengan 4 gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar tapi dikuadratkan. Jadi kita tulis 4 tambah 4
tambah 16 dikalikan dengan vektor pi. Berarti 2 min 2 sama 4. Nah, berarti di sini ada 4, di sini ada plus 8, dikurangi dengan 24 per 24 ya. Kemudian di sini kita tulis 2 min 2 sama 4. Oke, berarti min 12 dibagi dengan 24 ya. Kalau disederhanakan kan setengah. Berarti 2 min 2 4. Oke. Kemudian kita tulis lagi min setengah terus 2 min 2 4. Oke, berarti vektor proyeksinya kita dapatkan berapa? Min 1, 1, dan min 2 ya. Oke. Nah, demikian pembahasan saya nomor 13 sampai nomor 16. Kita lanjut ke video berikutnya nomor 17 sampai nomor 20. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.